Perkenalkan, nama saya Aryani Prawidyariyadi, nomor absen 7 dari kelas 11 MP1 dari kelompok 2. Saya sebagai pewawancara dan teman saya Dinda Lidiana, nomor absen 20 dari kelompok 2 dari kelas 11 MP1 sebagai narasumber. Baik, pertanyaan yang pertama untuk narasumber. Berdasarkan pengalaman tema kepekerjaan tahun lalu, apakah peluang yang Anda miliki sesuai jurusan Anda? Sebutkan 5 peluang bidang pekerjaan sesuai dengan kompetensi Anda. Baik, yang pertama ada sekretaris yang bertugas membantu pimpinan dalam pengelolaan administrasi, pengaturan jadwal, penyusunan dokumen, dan komunikasi internal maupun eksternal. Dan yang kedua, ada staf administrasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dokumen, pengarsipan, pencatatan data, serta koordinasi kegiatan operasional kantor sehari-hari. Dan yang ketiga, ada resepsionis, menyambut tamu, menjawab telepon, serta memberikan informasi dan pelayanan awal kepada pengunjung. Dan yang keempat, ada staf personalia atau HR admin, sebagai mengurus dokumen kepegawaian, absensi, rekap gaji, serta membantu proses rekrutmen dan pelatihan pegawai. Dan yang kelima, ada asisten manajer operasional, mengatur dan memantau kegiatan operasional harian di kantor, menyusun laporan, serta memastikan efisiensi proses kerja. Baik, pertanyaan yang kedua. Apa saja kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang harus Anda miliki untuk meraih kelima peluang tersebut? Jelaskan secara gamblang dan lugas. Baik, yang pertama kan ada sekretaris. Jadi kemampuan yang harus dimiliki sekretaris yaitu dapat memahami tentang sistem pengarsipan, manajemen dokumen, dan prosedur kerja kantor. Dan juga harus bisa menguasai aplikasi Microsoft Office seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Lalu yang kedua ada staf administrasi, mampu mengetahui dasar-dasar akuntansi atau keuangan seperti mencatat transaksi, membuat laporan pengeluaran, dan memproses invoice. Yang ketiga ada resepsionis. Resepsionis harus dapat memahami pencatatan tamu, pengelolaan buku tamu, pengarsipan dokumen ringan, serta pemrosesan surat masuk atau keluar, dan juga harus dapat memahami cara melayani tamu atau pelanggan dengan sopan dan efisien. Keempat ada staf personalia atau HR admin, harus mengetahui cara mengelola data karyawan, arsip personal, cuti, dan dokumen lainnya. Dan yang kelima ada asisten manajer operasional yang harus dapat memahami proses operasional berlangsung, termasuk alur kerja, efisiensi produk, dan kontrol kualitas dan SOP. Berikutnya, pertanyaan ketiga, sebutkan 5 dunia usaha dan dunia industri yang ingin Anda masuki. Sebutkan alasannya. Industri pertama, saya mau ke industri jasa keuangan karena manajemen perkantoran sangat relevan dengan pekerjaan administrasi, perbankan, dan pelayanan nasabah. Dan yang kedua ada industri pemerintahan. Lulusan manajemen perkantoran sangat cocok untuk menjadi staf administrasi, sekretaris, atau arsiparis di instansi pemerintah. Dan yang ketiga ada industri pendidikan. Institusi pendidikan memerlukan tenaga TU, sekretaris, kepala sekolah, hingga staf administrasi akademik. Dan yang keempat ada industri jasa profesional seperti kantor hukum, kantor akuntan, dan konsultan. Kejuruan manajemen perkantoran mendukung pelayanan prima dan manajemen dokumen, hukum, atau laporan keuangan. Dan yang kelima ada industri perhotelan dan pariwisata yang membutuhkan staf front office, resepsionis, dan administrasi kantor yang rapi dan berorientasi pada pelayanan. Baik, pertanyaan yang terakhir. Bagaimana persiapanmu agar bisa bergabung dengan salah satu dari kelima dunia usaha dan dunia industri tersebut? Baik, ini adalah live map tentang pekerjaan. Dan bulan pertama itu saya menentukan posisi CPNS atau PPK yang dituju
dan mempelajari syaratnya karena saya ingin masuk ke industri pemerintahan. Dan bulan kedua belajar materi tes kompetensi dasar, ada TKD, TWK, TIU, dan TPK. Targetnya dapat menguasai pada saat CPNS dan strategi mengerjakan dengan waktu terbatas. Dan bulan ketiga mengerjakan latihan soal dan tryout mingguan. Targetnya meningkatkan kecepatan dan akurasi menjawab soal. Bulan keempat mengikuti pelatihan administrasi perkantoran atau sertifikasi arsiparis. Targetnya dapat menambah keterampilan teknis dan sertifikat pendukung untuk administrasi. Bulan kelima ada menyusun dan melengkapi berkas lamaran seperti CV, surat lamaran, pas foto, dan dokumen ijazah. Targetnya, saya siap unggah dokumen dengan format dan ukuran yang sesuai dengan portal pendaftaran. Dan bulan terakhir yaitu bulan ke-6 mengikuti simulasi wawancara dan ujian CAT. Targetnya siap menghadapi seleksi wawancara atau psikotes dengan percaya diri. Baik, sekian terima kasih jawabannya dari narasumber.